salam sejahtera dari Sabang sampai Merauke, dari jangan sampai pulau. Oke, mantap iman kita, mantap kata kita, mantap pengharapan kita tinggi dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan bahwa Yesus Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau kau percaya, engkau akan diselamatkan. Kalau tidak percaya, engkau akan dihukum. Tidak kita tanam. Dan Yesus sudah berkata dalam 4 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Mantap. Dan Kisah Rasul 4 ayat 2 mengatakan, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia Yesus. Karena di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Haleluya. Dan Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar Allah akan berpengaruhnya anaknya yang kita, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa oleh antara saudara dan saudara kita semua yang percaya kepadanya. Kenapa di dalam puji nama Tuhan dengan hati percaya kalau dibenarkan dengan perilaku diselamatkan, dan orang yang percaya kepada tidak akan dipermalukan. Roma 9 ayat 9 sampai dengan 11. Haleluya, puji Tuhan. Semoga kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus akan terus menyertai kehidupan kita. Doa dan harapan saya, Tuhan terus memberkati kita, roh, jiwa, dan tubuh kita. Dan walaupun kita dalam keadaan sehat, izinkan kepada lewat kita dengarkan dan kita nikmati iman timbul dari pendengaran pendengaran firman Kristus. Dan puji nama Tuhan, dan kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, biar kami mati sukacita besar karena kemenangan kami atas pertandingan. Terima kasih dalam nama Yesus. Amin. Saya akan membacakan 2 Timotius 7 ayat 2 Timotius 4 ayat 7 dan 8. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya. Tapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Haleluya. Tema kita adalah menikmati sukacita besar karena kemenangan dalam pertandingan. Ya. Saya ulang, nikmatilah sukacita besar karena kemenangan dalam pertandingan. Yang pertama dikatakan, I have fought with the good fight. Aku telah berjuang dengan perjuangan yang baik. Saya berpikir ada banyak orang sampai kepada garis finish, tapi belum tentu hidup mereka hidup dengan perjuangan yang baik. Dan buktinya, kita lihat sudah tua pun masih korupsi. Masih berani menelan uang rakyat, menyengsarakan rakyat. Dan ketika dia diberikan amanah untuk dalam satu kepemimpinan, dia melakukan penggelapan walau sudah tua. Itu membuktikan bahwa walaupun dia sudah tua, walaupun juga orang katakan bahwa tanah, tapi soal kejahatan jalan terus, dosa jalan terus, dan apapun yang dikatakan orang tentang kebenaran, lalu saja, tapi kejahatan harus berjalan dalam baik. Tapi Paulus mengatakan dengan I have fought with good fight. Aku telah berjuang dengan perjuangan yang baik. Pertanyaan saya, bagaimana kita saat ini? Apakah kita sedang dalam perjuangan yang baik dengan iman, dengan pengharapan, dengan kebenaran, dengan kasih, dengan ketaatan yang penuh kepada Allah. Sehingga nilai-nilai yang dikatakan oleh kerajaan Allah itu tidak akan kita lakukan. Peraturan-peraturan, hukum-hukum Allah tidak akan kita langgar. Karena apa? Nilai-nilai perjuangan kita bukan nilai-nilai perjuangan yang jahat. Si iblislah yang melakukan itu. Si setanlah yang melakukan, si penentang itulah, si pendakwa itulah, si pembina itulah yang akan melakukan kejahatan.
Tapi orang-orang yang mau menikmati sukacita besar dalam karena kemenangan dalam pertandingan, dia harus berjuang dengan perjuangan yang sampai kepada garis akhir. Dan Paulus mengatakan, aku telah berjuang dengan perjuangan yang baik. Yang kedua dikatakan, I have finished the race. Dalam peraturan perlombaan, tidak boleh kita misalnya lomba lari, ya, sprint, ya, kita mempunyai peraturan-peraturan yang tidak boleh mendahului yang lain. Harus ketika sprint itu atau suara tembakan itu harus sama. Tidak ada kalau enggak, dia akan diulang. Dalam peraturan pertandingan perlombaan ada aturan. Dan Alkitab mengatakan dengan jelas bahwa Paulus, I have finished the race. Aku telah mencapai garis akhir. Wow, dalam pertandingan iman ini, peraturan kita bukan peraturan kalau peraturan dunia saja. Seorang atlet dia mempunyai latihan fisik begitu luar biasa. Luar biasa. Dan kapan dia tidur, kapan dia makan, apa yang dimakannya, dia atur demikian rupa karena dia seorang atlet yang harus memperhatikan ketahanan fisiknya. Dan ketika dia melakukan itu, dia akan mencoba untuk terus melakukan yang terbaik dalam kehidupan sampai kepada kemampuan maksimalnya sebagai atlet. Nah, sebagai atlet rohani, kita punya peraturan ilahi, kita punya garis finish, yaitu kematian kita atau Tuhan menjemput kita. Ya, siapa yang tahu hatimu? Siapa yang tahu hati saya? Siapa yang tahu pikiran saya? Siapa yang tahu niat saya? Siapa yang tahu motif saya dalam kehidupan ini? Siapa yang tahu tentang hal-hal yang ada di dalam hati saya? Kecuali Tuhan. Dan itu sebab saya mau katakan, tidak ada kamuflase di situ, tidak ada hubungan di situ, tidak ada kemunafikan di situ. Yang ada adalah ya di atas ya, tidak di atas tidak, selebihnya adalah kejahatan. Dan itulah sebabnya seorang atlet rohani untuk mencapai mahkota itu, dia harus hidup dalam kekudusan, dalam kebenaran, dalam kasih, dalam ketaatan, di mana dia hidup untuk menyenangkan hati Allah dan melakukan kehendak Allah sesuai dengan aturan main yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Katakan saja satu contoh. Kita bisa saja mengatakan, saya sudah melakukan, tetapi siapa yang tahu dosa yang kita lakukan tersembunyi? Dosa membuat kita lumpuh. Dosa membuat kita tidak mencapai garis finish itu, garis finish iman itu. Kudusan, kebenaran, kasih, ketaatan kepada Tuhan, itu yang akan mengantar kita sampai ke garis finish iman kita itu. Dan kemudian yang terakhir kata firman Allah, yang ketiga kata firman Allah, I have kept the faith. Haleluya. Aku telah memelihara iman. Ada banyak gangguan. Bayangkan dia mengalami cambukan. Setikali cambukan itu ya 39 kali lipat kan. Mulai dalam kapal, disiksa, dianiaya, bahkan pernah dilempari sampai mati, dipikir dia sudah mati, tapi alhamdulillah Tuhan, dia masih diizinkan Tuhan untuk hidup yang terjadi di Korea. Dan itu dia bukan menjadi lemah imannya, tapi menjadi lebih kuat. Kenapa? Dia merasakan penderitaan Yesus. Yesus katakan, aku memanggil engkau bukan hanya percaya, tapi untuk menderita. Ya, ini 1 ayat 29. Jadi kalau Tuhan memanggil engkau untuk menderita juga, ya lakukan. Bukan hanya percaya engkau dipanggil, tapi ketika Tuhan harus izinkan engkau menderita, engkau harus sabar. Dan yang terakhir harus kita katakan, dan I receive the crown of righteousness. Haleluya. Karena dia telah berjuang dengan perjuangan yang baik. Dia telah mencapai garis finish. Dia telah memelihara iman. Dan pada akhirnya Tuhan memberikan dia mahkota kebenaran. Itu sebabnya saya katakan, nikmatilah sukacita besar karena kemenangan dalam pertandingan ini.
karena Tuhan yang membuat kita mati supaya kita mati. Dan karena Tuhanlah yang membuat kita bisa menikmati kebaikan itu karena kuasanya yang begitu luar biasa, yang senantiasa menyertai kita. Jadi jangan pernah sombong, jangan pernah tinggi hati, tetaplah rendah hati, karena kepada orang-orang yang rendah hatilah Tuhan datang menyatakan kuasa-kuasanya. Sebab Alkitab mengatakan dalam Matius 11 ayat 28. Demikian firman Allah. Take my yoke upon you. Jadi itulah yang kupasang kepada. Learn from me. Belajarlah daripada aku. For I am gentle and lowly in heart. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. And you will find rest for your soul. Dan engkau akan menemukan ketenangan berjiwa. Wow, mantap kan? Jadi berjuanglah dengan perjuangan yang baik. Garis ini mari kita capai dan pelihara iman supaya apabila Tuhan memanggil kita sudah sampai kepada apa yang dikehendakinya, tapi mahkota kebenaran akan menanti setiap kita yang menikmati sukacita besar karena kemenangan dalam pertandingan. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga buat segala kebaikan-Mu kepada kami. Dalam nama Yesus, segala hal sakit penyakit yang mereka derita, kalau engkau sudah memberikan sakit apapun, datang kepada Tuhan. Kalau engkau percaya pada kuasanya, mari kita berdoa. Arahkan tanganmu kepada Tuhan dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang mengatakan bahwa mendoakan orang sakit itu sembuh. Di dalam nama Yesus, biar tangan-tangan yang diarahkan kepadamu datanglah kepada mereka. Tumpangkan tangan pada mereka karena engkau tidak pernah jarak, ruang maupun waktu. Engkau Allah yang maha. Terima kasih segala sakit penyakit yang mereka derita. Diperintahkan dalam hal keluar dan oleh seluruh mereka. Kamu oleh jamaah. Katakan saja sembuh, maka mereka akan sembuh. Terima kasih Bapak di surga pertolongan. Dan ketika mereka mengalami masa-masa sulit saat ini, krisis macam-macam, penderitaan, bahkan perusahaan besar saja bisa tutup dengan 11.000 pegawainya, bisa kolek. Kalau ada anak-anak Tuhan sedang mengalami masa-masa sulit, mereka datanglah kepada mereka karena mereka menghidupi banyak orang. Dan Tuhan tolong apapun yang menjadi sakit penyakit dalam perusahaan itu, engkau pulihkan dalam nama Yesus. Kalau engkau orang yang mau dibantu Tuhan, arahkan tanganmu kepada Tuhan, kita berdoa. Tuhan, biarlah tangan-tangan yang diarahkan kepada kami, kita percaya dari manakah datang pertolongan kami datang dari Tuhan yang menjadikan mereka di dalam nama Yesus. Tuhan yang menolong mereka, yang memberkati mereka, yang menyatakan kebaikan kepada mereka di dalam nama Yesus. Terima kasih, dan percaya engkau siap menolong mereka dan memberkati mereka dan memberikan mereka kekuatan dalam menghadapi proses hidup mereka. Di dalam nama Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan biarlah Roh Kudus akan terus menolong kita melakukan yang terbaik dalam hidup ini. Kalau engkau mau tidur, jangan lupa membaca firman Allah, perkataan 1-2 ayat di dalam renungkan, dan kita tahu itulah yang membuat kita teguh dalam iman karena kita memiliki dan mengerti firman. Tuhan Yesus memberkati. Mantap, mantap, mantap.